Bab 241, Bekerja sama. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Jangan menyerang lokasi yang sama, sebarkan serangan dan temukan kelemahannya. Seseorang mengingatkan, setiap detik, akan ada ratusan serangan pada patung batu. Namun, patung batu ini acuh tak acuh. Ia melewati langsung antara tim pemerintah Ling Qiao dan tim Tian Yuanzong, mengejar Wang Chuanshan. Hei! Di bawah pedang besar tangan kanan patung batu, suara besar bergema di ruang terbatas ini, merangsang gendang telinga semua orang. Setelah Wang Chuanshan melihat kekuatan pedang ini, dia juga gemetar dan mulai menyesalinya. Mengapa dia mengajukan diri di awal? Namun, krisis ini masih mudah baginya untuk dihadapi, selama dan Yuan di dalam tubuh cukup. Pada menit pertama, semua orang berdiri di tempat yang sama dan Wang Chuanshan berlari bola-balik. Menit kedua masih demikian, namun, pada menit ketiga, Wang Chuanshan sedikit asma, dan dia kehabisan napas. Tubuh dan Yuan kurang dari setengah. Nasibnya adalah semua orang di ruangan itu masih belum menemukan kekurangannya, artinya, 3 menit ini sibuk, dan banyak kekuatan fisik dan Yuan terbuang sia-sia. Di menit keempat, Wang Chuanshan juga diam-diam membuat keputusan, umpan yang tidak tepat. Hanya ada sepertiga dan Yuan di tubuhnya. Jika dia terus melakukannya, yang pertama harus dibunuh. Karena itu hanya bisa menjadi bencana. Jangan salahkan aku karena kejam. Wang Chuanshan berbisik di dalam hatinya dan tiba-tiba bergegas menuju kerumunan di Ling Qiao. Tidak baik, setelah melihatnya, wajah 15 orang di rumah Ling Qiao berubah total dan segera bubar, bahkan Ye Xuan. Wang Chuanshan menggertakkan giginya dan menjarah langsung ke murid Huang Zifu. Kemudian dia melesatkan tubuhnya dan menyeberanginya. Guru keluarga, seseorang berteriak, tetapi saat berikutnya, ekspresi orang ini tiba-tiba berhenti. Dia melihat bahwa murid Huang Zifu langsung dihancurkan oleh pedang raksasa, dan seluruh orang itu terbelah menjadi 2, dan kematiannya sangat menyedihkan. Orang pertama yang mati akhirnya lahir. Ada 2, setelah membunuh orang ini, patung batu itu mengejar masa lalu ke seorang murid baru. Murid ini juga orang dari Ling Qiao. Tidak, jangan kejar aku, kejar yang lain. Murid itu berteriak beberapa kali dan tidak bisa lepas dari pedang raksasa itu. Serangan itu juga terbagi menjadi 2 bagian. Sekarang, Wang Chuanshan juga keluar dari bahaya. Dia berteriak, kamu telah dapat menemukan sampah seperti ini begitu lama. Ini menunjukkan bahwa dia harus turun tangan. Patung batu itu mengejar orang terdekat untuk menyerang. Secara kebetulan, tujuan patung batu ini adalah agar sulit menerobos tur sungai Xiaocheng. Tidak bagus. Jiang Yu, yang melarikan diri dari kegilaan, berbalik dan melihat bahwa patung batu itu sedang mengawasinya. Dia segera bergegas maju dan mencoba menjauhkan diri dari patung batu itu. Namun, patung batu itu telah menguncinya, dan dia telah mengambil langkah besar dan mengejar masa lalu. Jiang Yu hanyalah seorang pria kecil di dunia, dan secara alami lolos dari patung batu yang sebanding dengan tanah dan dengan cepat menyusulnya. Kakak kedua, Jiang Liu melihat, buru-buru berteriak, dan berbalik ke patung batu untuk melihat kemampuannya. Namun, serangannya masih tidak berpengaruh, dan bahkan sedikit cipratan tidak mengapung. Patung batu itu mengangkat lengan kanannya dan membantingnya di bawah pedang. Kecepatan tembakan ini sudah melampaui reaksi Jiang Yu. Sudah berakhir. Pikiran Jiang Yu terlintas di benaknya, dan dengan kemampuannya, dia sama sekali tidak bisa lolos dari pedang ini. Pedang itu semakin dekat dan dekat, tetapi ketika Jiang Yu hendak terbelah menjadi 2, tiba-tiba ada cahaya putih, dan kemudian pedang batu itu tiba-tiba berhenti di udara. Boom! Suara teredam menyebar, semua orang melihatnya sekilas. Mereka menatapnya, tetapi mereka tiba-tiba menemukan pedang raksasa lainnya. Namun, pedang raksasa ini tidak sama dengan patung batu itu. Ini adalah bayangan virtual yang dibentuk oleh Dan Yuan. Namun, itu karena pedang besar inilah yang menghalangi serangan patung batu itu, sehingga Jiang Yu tidak mati di bawah pukulan itu. Siapa itu? Semua orang melihat ke bawah pada bayangan pedang besar itu. Saya melihat bahwa orang yang memegang pedang itu adalah seorang pria muda yang mengenakan kostum keluarga Ling Fufu. Ye Xuan, Jiang Yu tertegun dan berseru. Ya, pria muda yang bergegas keluar ini adalah Ye Xuan. Trik yang dia gunakan saat ini adalah pedang penghancur 8 hari yang baru saja dia pelajari. Saudaraku, pergi.
Ye Xuan menggertakkan giginya dan meludahkan beberapa kata. Pada titik ini, dia sudah berusaha keras untuk makan susu, dan seluruh tubuhnya telah diregangkan hingga batas ekstrim. Tangan yang memegang 8 pedang sedikit menggigil. Kekuatan patung batu ini berada di luar dugaannya, dan dia tidak akan bertahan lama. Jiang Yu juga bereaksi dan berbalik dan berlari, tetapi dia berlari sebentar dan menemukan bahwa jika dia berlari, Ye Xuan bukanlah target patung batu itu. Dia menoleh dengan sia-sia, hanya untuk melihat bayangan virtual pedang besar Ye Xuan runtuh. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga bergegas melewatinya dan menguntit tepat di belakang patung batu itu. Cacat, 6 kelemahan. Jika Anda tidak dapat menemukan ke-6 kekurangan ini, semua orang di ruangan itu pasti mati, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Pasti ada dukungan untuk bagian dalam patung batu ini. Gambar batu itu sebenarnya adalah cacat dalam susunannya. Di dalam tubuh Ye Xuan, ada juga garis keturunan senior. Dia pasti dekat untuk mengetahui kekurangannya. Meskipun patung batu itu sebanding dengan tanah dan, tetapi Ye Xuan memiliki berbagai darah tinggi, kecepatan dan ketahanan yang sangat kuat, batu itu seperti kecepatan orang lain. Dia juga melihat, dia merasakan, selama tidak ada kecelakaan, bersikeras pada ini seharusnya tidak ada masalah dengan 10 menit pertama. Boom! Patung batu itu juga berbalik dan jatuh ke arah Ye Xuan, tetapi disembunyikan oleh Ye Xuan. Darah binatang buas dan darah macan tutul, biarkan kecepatan Ye Xuan melebihi rata-rata orang dan daceng. Jika Anda menggunakan seni bela diri tubuh, ledakan kecepatan penuh mungkin lebih cepat daripada Wang Chuanshan. Yang terpenting adalah bahwa ujian di sini tidak meledak, tetapi bertahan lama. Ye Xuan mengambil patung batu untuk menyerang momen kaku itu, sekali lagi mengambil pemulihan cepat dari obat dan Yuan, dan kemudian terus menghindar. Mereka yang berada di luar lapangan sudah melihatnya. Siapa orang ini? Apakah dia tanah kuat dari rumah Ling Dan? Tidak mungkin, hanya ada satu jenius di rumah Ling Qiao, yaitu sekutu aliansi Senzu, tetapi ku dengar tuan ini telah pergi ke Zhongzhou dan belum kembali. Dia pasti baru saja menerobos. Tidak, orang ini tidak mengandalkan seni bela diri, tetapi konstitusi yang kuat. Baru kemudian pedang itu diblokir olehnya. Seberapa kuat konstitusi orang ini? Orang-orang ini terkejut karena melupakan serangan itu. Tidak hanya itu, tetapi juga saudara-saudari Ling Qiao. Kekuatan Ye Xuan benar-benar meningkat. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kukejar. Sungai itu bergumam, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba teringat satu hal, dan buru-buru berteriak, semua orang menyerang dengan cepat, cari tahu kekurangannya, jangan biarkan Ye Xuan bekerja keras. Semua orang menyerang dengan cepat, cari tahu kekurangannya, jangan biarkan Ye Xuan bekerja keras. Dikatakan bahwa, orang-orang yang hadir juga bereaksi dalam sekejap dan menyerang lagi. Sekarang, hanya Ye Xuan dan Wang Chuanshan yang memiliki kemampuan untuk menarik kebencian patung batu. Jika Ye Xuan mati, maka mereka mungkin harus dimusnahkan. Kecepatan Ye Xuan sangat bagus, tetapi kekuatan fisiknya dan Yuan masih menurun. Dia tidak tahu, dia bisa bertahan selama beberapa puluh menit. Namun, dia akan mencoba yang terbaik. Bagaimanapun juga, ini juga terkait dengan hidup dan matinya. Menit ke-7 berlalu. Menit ke-8 telah berlalu. Pada menit ke-8, Ye Xuan sedikit keluar darinya. Sebelum dia menggunakan hari untuk membunuh Si Hang, jadi ketika dia turun, dan Yuan belum pulih setengahnya. Yang terpenting adalah dia terus bergerak, tidak ada waktu untuk memurnikan obat, jadi pemulihannya sangat lambat. Pada menit ke-9, Ye Xuan juga berjuang ke masa lalu. Namun, dia masih tidak menemukan kekurangan pada patung batu, dan tidak ada orang lain. Setelah 1 menit lagi, patung batu itu akan berhenti, dan cacat-cacat itu pasti akan menyatu. Ini berarti mereka sia-sia selama 10 menit. Namun, saat ini, hati Ye Xuan tiba-tiba melayang sebuah perasaan, dan segera itu menatap. Ketemu, dia berteriak dan berteriak, temukan cacatnya, 2 meter di bawah sendi batu sendi tangan kiri. Teriakan ini jatuh ke telinga semua orang dan membuat mereka semua sekilas. Cacat, orang-orang lainnya, terlepas dari 3721, langsung memilih untuk percaya, mulai menyerang posisi Ye Xuan. Posisi itu diserang sebelumnya, dan itu agak runtuh dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Justru karena inilah Ye Xuan dapat merasakannya. Itu memang cacat pertama, tetapi ada lapisan batu rahasia, jadi tidak ada orang lain yang menemukannya. Pada saat itu,
Puluhan orang kuat dari para dewa semuanya berada di belakang patung batu dan kemudian menyerang tangan kirinya. Hei, hei, emosi semua orang telah meroket. Rusak, rusak, ada cacat, semua orang menyerang. Akhirnya menemukan kekurangannya, cepat, waktunya habis, serang cepat. Sial, hancurkan, semua orang mendidih dan memulai serangan gila. Namun, baju besi batu ini juga sangat keras, dan puluhan orang kuat Sen dan ini menyerang untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat dikalahkan, tetapi dalam keputusasaan, Yesuan menembak. Berteriak, Yesuan tiba-tiba melintas di bawah patung batu, dan kemudian mengeluarkan lengkungan tanah, mengangkat tangannya adalah anak panah. Seni bela diri tingkat barang Cina, panah naga api. Pada saat tangan kanan Yesuan dilepaskan, ada ular panjang yang dipadatkan oleh Dan Yuan dan dihancurkan, dan mengenai potongan batu dengan tepat. Hei, awalnya, baju besi batu ini rusak, dan sekarang telah menahan panah ini, dan langsung meledak. Kuburan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan semua orang melihat pola batu di bawah baju besi batu, dan diserang lagi. Namun, pada saat ini, hei, aksi patung batu itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian ada lapisan energi di luar pola itu, yang persis sama dengan energi yang ditutupi oleh sekitarnya. Puluhan serangan telah jatuh pada lapisan energi ini, yang semuanya hilang. Tidak, waktunya habis. Yesuan segera menjawab, 10 menit telah berlalu. Patung batu itu terus melakukan aksi tebasan, tetap di sana seperti patung batu, dan yang lainnya menghentikan serangan. Lapisan energi ini jelas merupakan susunan pertahanan, yang bukan sesuatu yang dapat mereka hancurkan. Meskipun sangat disayangkan, mereka akhirnya menemukan kekurangan dan tidak akan berdaya. Semua orang cepat pulih, dan patung batu akan mulai lagi dalam 10 menit. Sungai itu menjerit. Saat ini, semua orang duduk bersila dan mulai memulihkan Dan Yuan di dalam tubuh. Dalam 10 menit pertama, meskipun Yesuan dan Wang Chuanshan digunakan sebagai umpan, orang lain terus-menerus menyerang. Dan Yuan di dalam tubuh tidak banyak. Jika mereka tidak pulih dengan cepat, saya khawatir 10 menit kedua tidak akan bertahan lama. Yesuan juga duduk dengan cepat. Kali ini, dia tidak bisa lagi bersembunyi, buru-buru mengambil beberapa ramuan obat dari ruang menelan dan melemparkannya ke yang lain. Semua orang, gunakan obat ini untuk pulih. Yesuan berteriak, ramuan obat ini jauh lebih mahal daripada di luar, dan efeknya sangat bagus. Murid-murid Ling Xiaofu ini tidak ragu untuk menelannya. Terus, kemudian saya merasa bahwa Dan Yuan di dalam tubuh pulih dengan cepat, dan itu segera menunjukkan warna kejutan. Yesuan tidak merasa malu. Dia juga kehilangan banyak ramuan obat untuk Tian Yuanzong. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki kontradiksi dengan Tian Yuanzong, dia telah menyelesaikannya. Dan sekarang ini adalah front persatuan, Yesuan harus bergantung pada orang lain untuk menemukan kekurangannya. Hebat, ini adalah obat, kecepatan pemulihannya 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Hei, anak ini memiliki dewa seperti itu, dan dia tidak mau memberikannya kepada kita. Dia adalah orang yang baik. Hei, Wang Xiqiong hanya bersikeras selama 3 menit. Dia bersikeras selama 7 menit, hehe. Meskipun murid itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi orang-orang di sekitarnya mengangguk diam-diam. Dalam hati mereka, Yesuan jauh lebih berguna daripada Wang Chuanshan. Sungguh memalukan untuk tetap bersikeras selama 3 menit. Wang Chuanshan, yang sedang memulihkan diri dari samping, tenggelam dan melotot ke arah orang-orang itu, dan juga berteriak pada Yesuan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, masih perlu untuk memulihkan Dan Yuan dan kekuatan fisik. Janin ini menunggu krisis untuk dihitung. Istirahat 10 menit akan segera berlalu. Pada menit ke-9, orang-orang lainnya berkumpul di bagian belakang kiri patung batu, dan ketika saatnya tiba, mereka mulai menyerang cacat itu. Yesuan juga telah datang ke depan patung batu, pulih untuk sementara waktu, wajahnya sedikit berubah. Ramuan obat yang dia ambil tidak sama dengan milik orang lain. Senilai 10 miliar poin yang ditelan, obat ini langsung memulihkan Dan Yuan Yesuan Sanceng, dan kemudian perlahan pulih. Pada saat ini, Dan Yuan dalam tubuh Yesuan sudah lebih dari setengah. Bertahan selama 10 menit bukanlah masalah. Hitung mundur 3 detik. 3, 2, 1, teriak seorang murid. Saat suara itu jatuh, patung batu itu mulai bergerak, dan pedang yang belum jatuh itu langsung terpotong di tanah. Pada saat yang sama,
metode susunan pertahanan juga menghilang, dan orang-orang di bawah mulai melancarkan serangan, yang semuanya menghantam cacat tangan kiri patung batu itu. Setelah baju besi batu yang cacat itu hancur, itu menjadi sangat rapuh. Dalam waktu kurang dari 2 putaran, dentuman itu meledak terbuka, dan kemudian setengah lengan patung batu itu jatuh. Itu menjadi, dan berhasil menghancurkan cacat pertama. Ada serangkaian cacat, cepat, temukan tempat kedua. Lengan itu pasti lengan kanan, semua orang menyerang. Entah siapa yang berteriak, itu langsung mengarahkan semua orang, dan mereka menyerang lengan kanan patung batu itu. Namun, ini tidak bisa disalahkan, pedang raksasa dari patung batu ini, tetapi mereka tidak takut, jika lengan kanan bisa dihancurkan, ancaman patung batu ini akan sangat berkurang. Ye Xuan tidak berhenti, dia lolos dari patung batu dan menebas, dan melesat ke setengah lengan kiri yang jatuh dari patung batu itu. Apa? Terlarang, tidak bisa ditelan. Dia terkejut. Bahan patung batu ini jelas tidak biasa. Pasti bernilai banyak uang. Sayangnya, ada garis terlarang, dan itu sangat pintar. Jika itu adalah susunan terlarang umum, dia dapat dengan mudah menghancurkannya, tetapi Huoyang ini adalah ahli susunan, dan Ye Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkannya. Selain itu, waktu tidak diizinkan. Jadi, hanya bisa menyerah. Aku mati. Ye Xuan berteriak dalam hatinya, dia bertindak sebagai umpan, berani menghadapi bahaya ditebas di tengah jalan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga kehilangan banyak ramuan obat. Karena itu, amarahnya sangat besar. Hei, saat itu, sebuah suara halus jatuh ke telinga Ye Xuan. Cacat lain. Ye Xuan dengan cepat mendongak dan melihat bahwa itu adalah tempat yang aneh, tetapi cacat ini tidak ada di lengan. Saat itu, dia berteriak, cacat kedua ada di bagian tengah punggung. Ketika saya mendengar ini, semua orang mendidih lagi. Bagian tengah punggung tangan, ini adalah posisi yang bagus. Selama kelemahan kedua ini dihancurkan, mungkin pedang besar ini akan jatuh. Namun, ada masalah saat ini. Patung batu ini diserang oleh pedang besar, dan kecepatan serangannya cepat, sehingga sulit bagi serangan untuk jatuh di punggung tangan kanan. Pada tahap ini, butuh banyak waktu, dan Dan Yuan, yang berada di militer pertama kali, hampir terbuang sia-sia. 5 menit kemudian, dengan suara menggelegar, pergelangan tangan batu itu tiba-tiba patah dan jatuh ke tanah. Haha, akhirnya jatuh. Wajah semua orang penuh dengan kegembiraan. Tanpa pedang besar, ancaman patung batu ini telah jatuh secara dramatis. Itu hanya dapat diserang dengan kaki dan tangan. Kemudian, seseorang menemukan cacat ketiga, sedikit di atas sendi lengan kanan batu itu. Namun, karena Dan Yuan yang tidak mencukupi dalam tubuh, kelemahan ini belum dipatahkan, dan itu hanya dapat dibiarkan sampai waktu berikutnya. Memasuki istirahat 10 menit, Ye Xuan dengan cepat memulihkan Dan Yuan dan kekuatan fisiknya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Bahkan ketika waktu istirahat belum tiba, beberapa orang duduk dan mulai pulih. 10 menit, itu akan segera berlalu. Ye Xuan mulai menarik kebencian patung batu ini, dan sisanya mulai menyerang kelemahan ketiga. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lengan patung batu itu jatuh. Sekarang, metode serangannya hanya 2 kaki. Ketika seseorang menggunakan kaki untuk menyerang, tekanan Ye Xuan langsung berkurang, dan dia menjadi lebih nyaman. 10 menit berlalu, betis kanan batu itu patah, dan jalannya mulai bergoyang, yang tidak cukup. Kemudian, itu adalah betis kiri. Sekarang, itu telah merusak 5 cacat, hanya menyisakan yang terakhir. Saat ini, tidak banyak orang di lapangan, dan ancaman patung batu sangat berkurang. Orang-orang di lapangan diperkirakan dapat menghindari pengejaran patung batu. Tetapi sekarang, semua orang diam, mereka tidak lagi mencari cacat, tetapi berkumpul bersama. Ye Xuan Suguang juga sedikit berkedip, dan sudah waktunya untuk menghitung buku besar. Wang Chuanshan, kamu hanya membawa patung batu itu ke pemerintahan Ling Qiaoku. Apa artinya ini? Pemimpin pemerintahan Ling Qiao keluar dan bertanya dengan dingin. Hei, aku mengajukan diri untuk menjadi umpan. Itu tidak berarti aku bisa berkorban. Aku tidak menuntunmu ke sisi lain. Apakah sulit untuk menuntunku ke Tian Yuanzong? Wang Chuanshan menjelaskan bahwa dia percaya bahwa tidak peduli siapapun yang ada pada saat itu, dia akan menuntun ke sisi lain Kam. Ini adalah sifat manusia. Pada saat ini,
Ye Xuan tiba-tiba keluar dan berkata, kalau begitu kamu tidak akan mengatakannya terlebih dahulu, aku akan mengambil alih. Hanya bercanda, kamu bukan Master Ling Qiao, tidak ada seorang pun di negeri ini, bagaimana aku tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menuntun batu. Wang Chuanjun melirik patung batu anggota badan yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, patung batu itu menarik kebencian dari murid Xiao Yuan Xiao Cheng, seseorang dari Tianyuanzong. Baiklah, ini bukan untuk saat ini. Sekarang hanya ada satu kekurangan terakhir pada patung batu ini. Jika kamu menghancurkan patung batu ini, kamu bisa mendapatkan batu biru. Kemudian kita akan berbicara tentang cara mendistribusikannya. Sungai itu berisik. Ketika aku menyebutkan lapis lazuli, tatapan Wang Chuanjun dingin, dan berkata, baiklah, bagaimana kamu mengatakan bagaimana mendistribusikannya? Jiang Liu tertegun wajahnya, dan hampir menjatuhkan Ye Xuan, perlahan berkata, aku akan menganalisisnya terlebih dahulu. Pertama, kecuali untuk penundaan 3 menit, sisa waktunya adalah Ye Xuan mempertaruhkan nyawanya. Menarik harus difokuskan. Kedua, jika bukan karena ramuan obat yang Ye Xuan berikan kepadamu, dan nyuan kelompokmu pasti sudah lama habis. Peran orang-orang ini mungkin tidak melebihi lusinan kita. Petik 2. Ketiga, kamu Wang Chuanshan juga menarik patung batu, yang menyebabkan terbunuhnya 2 murid di rumah Ling Qiao oleh patung batu. Keempat, banyak cacat pada patung batu itu ditemukan oleh Ye Xuan. Jadi kupikir, kau bisa mendapatkan hingga 20% lapis lazuli. Ketika suara sungai itu jatuh, wajah Wang Chuanshan langsung berubah. Ia berkata, kentut, kalau bukan karena aku, andalkan saja dirimu, bahkan jika kau memberiku 20 menit, kau tidak bisa menghancurkan kelemahan. Lapis lazuli ini, aku 50%. 50%. Tanda seru. Itulah pembagiannya. Meskipun jumlah Tianyuanzong 2 kali lipat dari Ling Qiao, menurut sungai, orang-orang di Tianyuanzong ini sebenarnya tidak banyak gunanya. Setelah pembukaan Wang Chuanshan, sekelompok murid di belakangnya juga saling memandang dan kemudian menundukkan kepalanya sedikit. Mereka bukan orang bodoh, Ling Xiaofu dapat memberikan harga 20%, itu sudah sangat terjangkau. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, saya khawatir mereka hanya bisa mendapatkan 10%. Namun, pembukaan Wang Chuanshan ini sekitar 50%. Itu hanyalah pembukaan besar bagi singa, dan wajahnya terlalu tebal. Hanya bercanda, kontribusimu bisa bernilai 50%. Jiang Liu hampir tidak memberikan kegilaan, dia bersedia memberikan 20% sudah sangat baik, dan Wang Chuanshan masih menginginkan 50%, ini hanya aneh. Saudaraku, kami, pada saat ini, tiba-tiba ada seorang murid Tian Yuanzong. Diam, aku tidak membiarkanmu berbicara. Wang Chuanshan tidak menunggunya selesai, langsung berteriak pada Tao, baru kemudian sekelompok orang ini ada di sana, tetapi dia dapat mendengarnya dengan jelas. Leher murid itu menciut dan bergegas kembali, tidak berani berbicara. Siapa Wang Chuanshan, master ketiga dari daftar Tianyuan, atau pemimpin tingkat tinggi Tianyuanzong, yang tidak berani menyinggung dengan mudah, hanya untuk tidak disengaja, benar-benar sombong, Wang Chuanshan. Sepertinya kau pikir kita akan dimakan. Jiang Liu menyipitkan matanya. Apa, hanya mengandalkan barang-barang yang belum pernah kau lihat di kelompok tempat ini, berani bertarung denganku. Wang Chuanshan sudah terpana oleh lapis lazuli. Jika dia bisa, dia pasti akan memilih ditelan secara eksklusif. Oh, meskipun kau memiliki banyak orang, tetapi masih ada beberapa yang bisa bertarung. Jiang Liu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika Fang Kexuan mengirim ramuan obat, dia juga meninggalkan pikiran, dan memberikan banyak saudara dan saudari di Ling Qiao. Dan 30 orang dari Tian Yuanzong hanya bisa menggunakannya dengan pas-pasan. Yang terpenting adalah kekuatan Ye Xuan tampaknya tidak lebih buruk dari sungai, jadi jika benar-benar bertarung, belum tentu siapa yang menang. Kalau begitu kau bisa mencoba. Wang Chuanshan benar-benar memperhatikan ini, tetapi dia masih berdiri lebih dari 30 orang di belakangnya, dan hanya ada 15 orang di sisi lain rumah Ling Qiao. Sekarang ada 2 orang lagi yang mati, hanya 3 yang tersisa. Jumlahnya sama sekali tidak konsisten. Wang Chuanshan sendiri adalah tanah dan dia tidak punya alasan untuk malu. Jika memang begitu, maka mari kita urus saja. Jiang Liu sudah siap untuk bertarung dengan keras, dan inilah yang dimaksud oleh guru dan saudara lainnya. Baiklah, masing-masing dengan keahliannya sendiri.
Kilatan cahaya Wang Chuanshan menyala. Dengan kemampuan itu, siapa yang akan menjadi kuat? Di matanya, Ye Xuan hanyalah orang yang lebih cepat. Itu benar-benar tidak cukup untuk bertarung. Jika memang begitu, maka bekerja samalah untuk menemukan cacat keenam. Setelah Jiang Liu mengucapkan satu kalimat, dia juga bergegas bersama saudara-saudaranya. Pada saat yang sama, Ye Xuan diam-diam memberi mereka masing-masing obat, yang merupakan jenis yang bernilai 10 miliar untuk melahap poin. Sebanyak 16 orang memasuki Dongfu, Wushan dari Xuan Zifu meninggal, dan kemudian 2 orang meninggal karena Wang Chuanshan. Sekarang, jika Ye Xuan disingkirkan, masih ada 12 orang di Lingqiao. Dengan kata lain, Fang Kexuan menggunakan total 120 miliar titik fagositosis. Tidak seorang pun menyadari bahwa tangannya gemetar saat meminum obat tersebut. Ini adalah manifestasi dari rasa sakit. Meskipun gerakannya sangat rahasia, dia diperhatikan oleh Wang Chuanshan. Alis yang terakhir tiba-tiba berkerut dan cahaya bersinar. Patung batu bukanlah ancaman besar saat ini. Sebuah pencapaian kecil dan Ding dapat membuatnya bermain dengan kelompok tersebut. Namun, pada titik ini, baik Ling Qiao maupun Tian Yuanzong telah memainkan hati mereka dan mulai menyelamatkan Dan Yuan dan kekuatan fisik, karena mereka tidak tahu apakah akan ada pertarungan besar berikutnya. Kelemahan keenam ada di bagian belakang, 3 meter di bawah leher. Ye Xuan tidak banyak berpikir. Saat ini, Dan Yuan di tubuhnya hampir pulih ke puncak, dan dia tidak takut pada pihak lain. Karena itu, dia langsung mengatakan kelemahan terakhir. Dalam beberapa waktu terakhir, hampir semuanya dikatakan oleh Ye Xuan, jadi baik saudara-saudara Ling Xiaofu dan orang-orang Tian Yuanzong percaya. Saat ini, mereka berada tepat di belakang patung batu. Sejak awal, semua orang telah menemukannya. Ada gerbang di bawah dinding batu yang menghadap patung batu. Itu pasti jalan untuk pergi. Saat ini, kebanyakan orang menghadap ke belakang patung batu, membelakangi pintu. Rumah Ling Qiao telah bernegosiasi secara diam-diam. Selama lapis lazuli muncul, Ye Xuan menembak dan menyambar. Di sisi lain Tian Yuanzong, tentu saja Wang Chuanshan dari Didan. Hei, bagian belakang patung batu mengeluarkan suara renyah, dan baju besi batu retak. Ketika Anda melihatnya, mata semua orang cerah. Celestite, lapis lazuli akan muncul, bahkan jika yang terkuat dari lingkungan surgawi adalah lapis lazuli gila. Pada saat ini, Ye Xuan dan Wang Chuanshan sudah siap untuk merebutnya. Saraf Ye Xuan meregang hingga ekstrim, dan benda ini terlalu penting baginya. Selama dia menyentuh lapis lazuli, maka dia bisa menelannya. Pada saat itu, setidaknya dia harus menerobos ke tanah dan, bahkan tanah danceng, tanah dan kemungkinan surga dan bumi. Ini adalah petualangan besar, dia tidak boleh melewatkannya. Hei, bagian belakang patung batu itu tiba-tiba hancur, dan kemudian pangkalan pertempuran dihancurkan oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. 6 cacat, semuanya hancur. Di mana itu? Ye Xuan Yuan memiliki mata yang besar. Sebelum Huo yang mengatakan bahwa lapis lazuli ada di tubuh patung batu itu. Wang Chuanshan juga berteriak dan berteriak. Hei, pada saat ini, bagian belakang patung batu itu tiba-tiba terbelah, seperti kupu-kupu kalajengking. Ulat sutra yang terbelah menjadi 2 bagian, pada saat yang sama, permata hijau zamrud masuk ke mata semua orang, dan menerangi dinding. Ya Tuhan, lapis lazuli besar. Jiang Yu terkejut, dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang pemurni. Sejauh yang dia tahu, selestit seukuran kuku jari dapat menciptakan perangkat surgawi. Namun, lapis lazuli ini memiliki ukuran kepalan tangan. Nilai ini sudah tidak terhitung. Pasti bisa membeli rumah Ling Qiao atau bahkan Yuan-Yuan. Semua orang gila. Pada saat lapis lazuli muncul, Ye Xuan dan Wang Chuanshan juga bergerak. Ye Xuan tidak ragu untuk menelan poin, sebagai gantinya untuk seni bela diri tingkat tubuh tingkat lokal, melesat dengan kecepatan penuh dan bergegas ke masa lalu. Apa? Wang Chuanshan terkejut. Dia bergerak dengan kecepatan penuh dan melihat bayangan Ye Xuan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan Ye Xuan begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangan Ye Xuan. Wang Chuanshan tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan lapis lazuli ini pada saat pertama, jadi dia hanya bisa berhenti tiba-tiba dan menunggu Ye Xuan kembali. Lagi pula, apakah hanya ada satu jalan keluar? Namun, adegan berikutnya hampir membuat dagu semua orang terkilir, dan Ye Xuan bahkan lebih marah.
Saya melihat bahwa lapis lazuli besar, ketika Ye Xuan hendak menyentuhnya, tiba-tiba terpental keluar oleh ketapel di patung batu. Kecepatan ini sebenarnya telah melampaui Ye Xuan. Aku, rumput, Huoyang, sepupuku. Ye Xuan menggeram dalam hatinya, dan dia hendak menangkap lapis lazuli, tetapi dia terpental keluar oleh alat ketapel ini. Surga dan neraka benar-benar ada di antara pikiran. Setelah Wang Chuanshan melihat pemandangan ini, dia hampir tidak memberikan kematian, dan buru-buru berbalik dan mengejarnya. Kedua kelompok Ling Xiaofu dan Tian Yuanzong ketakutan. Ketika mereka bereaksi, Wang Chuanshan melewati mereka, lalu melompat lurus ke atas tembok dan meraih lapis lazuli. Serahkan lapis lazuli. Ye Xuan sangat marah dan berteriak serta mengejarnya. Booming, bukan kebetulan bahwa pintu tiba-tiba terbuka setelah lapis lazuli diproyeksikan. Wang Chuanshan mendarat dan buru-buru berjalan keluar dari celah. Ye Xuan bergegas masuk setelah Wang Chuanshan, waktunya mungkin sekitar 2 detik setelah Ye Xuan dan Wang Chuanshan keluar, seluruh rumah Dongfu mulai bergetar dan debu terus berjatuhan di langit-langit. Pada saat ini, sungai dan bakat lainnya ingat bahwa setelah patung batu itu hancur, seluruh rumah gua akan runtuh. Pergi, cepat keluar. Sungai itu menghantam rendah dan dengan tergesa-gesa terjun ke lorong itu. Rute pelariannya sangat gelap dan curam. Dengan posisi Sonic, daun itu masih bisa mengatasinya. Namun, ketika dia mengejar Wang Chuanshan dengan kecepatan penuh, dia tiba-tiba menemukan bahwa Wang Chuanshan semakin menjauh darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada semacam latihan untuk meningkatkan kekuatan. Ye Xuan bereaksi dalam sekejap. Pada saat ini, dia ragu-ragu karena dia juga akan melakukan latihan semacam ini, yang merupakan ledakan. Namun, ledakan ini memiliki akibat yang sangat fatal, yaitu, alam akan jatuh setelah digunakan, berlangsung selama setengah bulan. Dalam keadaan normal, itu adalah ledakan 3, dan yang lainnya adalah ledakan 7 dalam 1. Konsekuensinya sangat serius. Itu untuk memperbaikinya sebagai kerugian, dan untuk berkultivasi kembali. Namun, sekarang, Ye Xuan tidak dapat melakukannya sebanyak itu. Puff-puff. 3 suara teredam menyebar, dan 3 titik akupuntur di tubuh Ye Xuan meledak dan yuannya tiba-tiba melonjak. Sebelum dia menggunakan ledakan itu hanya puncak Xuanjing yang sebenarnya, dan kekuatan peningkatannya sangat besar. Sekarang, dia adalah pria kecil, tetapi kekuatan peningkatannya kecil. Namun, ini lebih baik daripada tidak sama sekali, setidaknya tidak membiarkannya ditarik pergi. 10 detik kemudian, Ye Xuan juga bergegas keluar dari kegelapan dan datang ke tanah. Dia dengan cepat menoleh dan melihat bahwa sosok 100 meter jauhnya adalah Wang Chuanshan. Wang Chuanshan ini, seperti yang dipikirkan Ye Xuan, ingin membawa lapis lazuli ini kepadanya. Oleh karena itu, keduanya langsung melancarkan pengejaran. Bagaimana ini mungkin? Kecepatanku, sekarang aku tidak bisa mengejarnya. Ye Xuan menjadi pucat, berpikir bahwa pihak lain pasti telah menggunakan seni bela diri di tingkat kelas menengah, yang 1 tingkat lebih tinggi dari ledakan itu. Dia sangat tertekan, karena hanya ada sedikit seni bela diri dalam kategori ini, dan itu adalah yang terbaik yang dapat digunakan Ye Xuan saat ini. Asteris-asteris lapis lazuli kepadanya sudah melampaui semua orang, dan dia tidak bisa meninggalkan Wang Chuanshan untuk pergi. Asteris-asteris-asteris, Lao Zidei, sepupu besarmu, aku Ye Xuan dan kamu bertarung. Hati Ye Xuan menjerit, diikuti oleh 4 suara teredamnya, hei, 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 hei. 4 kalajengking yang tersisa juga semuanya diledakkan olehnya. Sekarang, 7 kalajengkingnya semuanya telah meledak. Selama waktu berlalu, kultivasinya akan hilang. Dia harus dibangun kembali dari seni bela diri pertama. Namun, peningkatan ledakan 7 dalam 1 juga sangat besar, setidaknya meningkatkan kecepatannya hingga 30%. Wang Chuanshan, aku ingin membunuhmu. Mata Ye Xuan terbanting dan mengejarnya. Jika matanya bisa membunuh, Wang Chuanshan sudah mati berkali-kali. Namun, Tuhan tampaknya tidak ingin Ye Xuan mendapatkan lapis lazuli ini. Tepat ketika dia penuh dengan 7 ledakan, seekor burung hijau dengan ukuran baskom tiba-tiba muncul. Burung hijau itu sedekat kilat, dan kemudian sebuah kaki ditemukan, dan itu langsung ke kepala Wang Chuanshan. Apa? Langkah kaki Ye Xuan, pemandangan di depannya tiba-tiba datang, dan bahkan dia tidak bereaksi. Ketika dia melihatnya, burung hijau itu telah menangkap lapis lazuli. Memanfaatkan kesempatan ini,
Ye Xuan bergegas ke dalam jarak 100 meter dari Wang Chuanshan. Dia mengeluarkan busur dan anak panah dari grounder secara langsung, dan kemudian mengangkat tangannya adalah anak panah. Seni bela diri Tiongkok tingkat prefektur, panah naga api. Seekor ular api besar menerjang, dan suhu di sekitarnya tampak naik 5 derajat. Namun, seni bela diri ini tidak dikenal karena penetrasinya, dan kecepatannya tidak cepat. Ia langsung lolos dari burung hijau. "Hei!" teriaknya, dan mata hijau gelap itu melotot ke Ye Xuan, berbalik dan pergi. Dan tubuh Wang Chuanshan lemah, dan kepalanya sudah tertusuk oleh cakar tajam burung hijau itu. Putong! Setelah melihat tubuh Wang Chuanshan, Ye Xuan juga menelan burung layang-layang, tanah dan yang kuat, yang dibunuh oleh burung itu, maka burung ini, setidaknya binatang buas misterius di tanah itu, mungkin masih di dan adalah tanah kecil atau daceng. Bahaya! Ye Xuan mencium atmosfer yang berbahaya. Tetapi bisakah dia melihat lapis lazuli dibawa pergi oleh burung hijau ini? Tidak mungkin. Bertarung. Ye Xuan menggertakkan giginya dan mengejarnya. Bahkan tubuh Wang Chuanshan diabaikan. Saat berikutnya, dia menemukan kecepatan burung hijau itu. Cepat, setidaknya lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, dia berada di luar jangkauan serangannya. Sialan, Ye Xuan mendengus lagi, tetapi dia tidak melakukannya karena kecepatan burung hijau itu terlalu cepat, tetapi karena ada ngarai besar yang lebarnya setidaknya 2 atau 300 meter di depan. Burung hijau itu telah terbang di atas ngarai itu. Hanya 300 meter, lihat Lao Zi melompati. Ye Xuan juga tercengang dan bersumpah untuk mengejar burung hijau yang keji itu. Bukan ngarai. Dengan kecepatan Ye Xuan yang terburu-buru, ditambah darah binatang buas dan kekuatan gemuruh macan tutul, dia pasti bisa melewatinya. Cong! Pada saat mencapai tepi tebing, kecepatan Ye Xuan telah mencapai maksimum. Dia bergegas ke tepi jurang dengan akurat, lalu menginjak tepi jurang, tetapi ketika dia siap untuk melompat dengan keras, burung hijau di depan tiba-tiba membuka mulutnya, diikuti oleh suara yang tajam dan gemetar. "Hei!" Suara ini, seperti suara iblis, jatuh ke telinga Ye Xuan dan langsung mengalahkan keinginannya. Apa? Ini adalah kesadaran terakhir dalam pikiran Ye Xuan. Kemudian dia pingsan dan seluruh orang itu jatuh ke lembah setinggi ratusan meter. Melihat Ye Xuan di jurang, burung hijau itu juga berteriak, sangat meremehkan, dan sepertinya berkata, "Manusia bodoh, berani mengejarku." Di matanya, Ye Xuan jatuh ke jurang ini, benar-benar mati. Jika Ye Xuan, yang tidak memiliki darah binatang buas, mungkin akan jatuh ke dalam tubuh yang hancur, tetapi mungkin tidak sekarang. Ngarai ini tingginya sekitar 300 meter. Dan Ye Xuan awalnya memiliki darah macan tutul, dari ketinggian, apakah itu mendarat dengan kedua kaki, ada kemampuan penyangga. Putong! Suara teredam terdengar di ngarai, dan Ye Xuan jatuh ke dasar ngarai, disertai dengan suara tulang yang retak. Fang Kexuan dinyanyikan oleh burung hijau, dan langsung pingsan. Sekarang telah jatuh ke dasar lembah. Dia merasa setengah dari tulangnya patah. Pada titik ini, dia sebenarnya memiliki sedikit kesadaran, seperti bangun dari tidurnya saat ibunya bangun di pagi hari saat dia masih sekolah. Dia berbaring dengan tenang, kesadarannya mulai pulih perlahan, tetapi kemudian, dia hanya merasa tidak bisa bergerak, palung, tidak akan patah di tulang belakang leher. Ye Xuan berbaring di tanah, dan dia berkata dalam hati, "Tidak masalah jika kamu terluka, beri dia waktu dan dia bisa pulih." Hal terakhir yang dia ingat adalah bahwa lapis lazuli, yang memiliki kepalan besar, telah hilang. Dia membencinya, tidak sabar untuk meraih burung hijau dan menggulungnya. "Celestite, jika kamu menelan lapis lazuli yang dapat menempa 100 benda, dia seharusnya dapat menerobos ke surga. Sayangnya, namun, karena masalah ini telah berakhir, tidak ada gunanya untuk bersedih lagi." Dia hanya bisa berdoa di sana, berharap tidak muncul dalam periode ketidakmampuannya. Saat ini, Dan Yuan cepat hilang. Apakah waktunya akan tiba? Ye Xuan telah merasakan kondisi tubuhnya. Dengan hilangnya Dan Yuan, wilayahnya juga jatuh. Dan Xiao Cheng masuk pertama ke dalam dan setengah langkah Dan Yuan Jing, puncak Xuanjing yang sebenarnya. Ye Xuan ingin menangis tanpa air mata. Ini benar-benar kehilangan istri dan prajurit. Aku tahu bahwa aku harus mengambil belenggu Wang Chuanshan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ye Xuan jatuh di bawah seni bela diri. Titik terakhir tidak diperbaiki, dan itu menjadi sia-sia lagi.
Lupakan saja, sembuhkan dulu lukanya. Ye Xuan berpikir, hanya menutup matanya dan mulai pulih. Tetapi dia tidak berani tidur, takut akan ada binatang buas dan binatang buas misterius, atau manusia akan dekat. Dia tidak tahu apakah saudara-saudaranya dapat menemukannya. Namun, dia kecewa. Dia tinggal diam selama 2 jam di bawah ngarai, yaitu, tidak ada yang datang. Ketika Wang Chuanshan dibunuh oleh burung hijau, bukan aku yang membunuhnya. Namun, para murid Tian Yuanzong itu mungkin masih bertarung dengan saudara-saudara mereka, dan mereka akan repot-repot memperjuangkannya. Hati Ye Xuan sangat tertekan. Yang membuatnya bertanya-tanya adalah bahwa tubuh Wang Chuanshan berada di dekat ngarai. Tidak ada seorang pun yang pergi ke ngarai untuk melihatnya. Dia benar-benar sedih. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah langkah kaki jatuh ke telinga Ye Xuan, dan dia sangat terkejut sehingga dia dengan cepat menutup matanya dan merasakannya. Orang-orang, seseorang, dan masih 3, tidak baik, tragedi. Di lubuk hati Ye Xuan, setelah 2 jam pemulihan, traumanya baik, tetapi luka dalam terus pulih, jadi masih tidak bisa bergerak. Ketika orang kebanyakan melihatnya seperti ini, dia pasti akan datang untuk membuat pedang, dan kemudian mengambil cincinnya. Kali ini, itu mengerikan. Sial, tanganku masih tidak bisa bergerak sekarang. Aku tidak akan datang lebih awal. Ye Xuan sangat kesal. Dia menyesal pergi mengejar burung hijau itu. Itu benar-benar kehilangan istrinya dan kehilangan prajuritnya. Saya masih sekarat di sini sekarang. Pada titik ini, ketiga orang itu telah mencapai jarak 300 meter darinya, dan dia hampir dapat melihatnya. Dalam hal ini, dia hanya memiliki satu cara untuk melakukannya. Segera, dia hanya menutup matanya dan berharap pihak lain hanya akan mengambil cincin itu, bukan menambahkan pisau. Hei, saudara laki-laki dan perempuan, ada seorang pria di sana. Tak lama setelah Ye Xuan menutup matanya, ada suara indah yang jatuh ke telinganya, tetapi dia tidak bisa berkedip. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya. Setelah ketiga orang itu menemukannya, mereka dengan cepat mendekat. Apakah itu turun dari ngarai? Itu adalah keberuntungan. Itu adalah cincin penghancur. Suara seorang pria terdengar, dan kemudian, Ye Xuan merasa tangan kanannya ditarik keluar. Ye Xuan menahan napas dan dengan paksa menutupi karakteristik fisiknya, membiarkan orang lain berpikir dia sudah mati. Namun, suhu tubuh tidak dapat dibodohi. Masih ada suhu tubuh, belum mati. Pria ini sedikit terkejut. Pada saat ini, sebuah suara yang menawan terdengar, tidak ada kematian yang diperkirakan akan dihapuskan, bunuh saja. Palung, wanita ini benar-benar panas, nenekmu. Ye Xuan berteriak dalam hatinya, dia menutup matanya dan menemukan bahwa pria itu telah mengeluarkan pedang, siap untuk memberinya pukulan yang fatal. Ye Xuan sudah siap untuk melakukan pekerjaan penipuan dengan baik. Meskipun dia tidak bisa bergerak, tidak ada alam di alam itu, tetapi dia masih memiliki kartu terakhir. 8 angin liar membunuh. 8 pendekar pedang jatuh bersamanya dan jatuh ke samping. Jika ketiga pria itu berani melakukan sesuatu padanya, dia akan menelan semua hal di ruang melahap, dan kemudian menggunakan 8 angin untuk membunuh ketiganya. Kepribadian membunuh. Dia memperkirakan bahwa setidaknya, cukup untuk menjalankan lingkaran 8 angin liar untuk membunuh, cukup untuk membunuh seseorang yang merupakan kekuatan dan daceng. Tepat ketika pria itu siap untuk memulai, suara yang indah dan menyenangkan itu bergema lagi, kakak senior, orang-orang sudah terluka seperti ini, bahkan jika itu terjadi, aku mohon padamu. Kakak, kamu terlalu baik, jika kamu keluar dan berlatih di masa depan, ini mungkin akan membunuhmu. Pria itu mengerutkan kening. Gadis itu tidak membantah, tetapi dia mengambil ramuan obat secara langsung, dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam mulut Ye Xuan, dan menyilangkannya menjadi aroma misterius untuk membantunya memurnikan. Kakak, kamu gila, ini adalah obat yang diberikan tuanmu untuk menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu memberinya? Wanita menawan itu terkejut dan langsung mencabut pedang panjang itu, tidak terlambat, lihat aku membunuhnya, ambil obatnya. Kakak dan adik tidak. Gadis itu langsung berada di depan wanita menawan itu dengan tubuhnya. Kakak, kamu biarkan saja, hari itu masih sepadan dengan harga kota, kamu benar-benar memberinya, cepat jongkok belum memurnikan, dan cepat keluarkan. Wanita menawan itu dalam kata-kata dingin, itu membunuh. Petik 2. Kakak, asteris itu masih diberikan tuan kepadaku, itu adalah milikku,
saudari ingin mengambilnya untuk menyelamatkan orang, apakah perlu menghentikan guru? Gadis itu tiba-tiba bertanya. Masalah ini juga merupakan tamparan di wajah wanita menawan itu. Memang, hari ini, Magic dan adalah milik seorang gadis, dia tidak dapat ditugaskan kepada siapa. Namun, fajar wanita menawan itu masih merupakan kilatan pembunuh, karena dia benar-benar menginginkan hari itu. Oh, tipu muslihat yang keras kepala. Meskipun wanita menawan itu canggung, itu bukan miliknya, jadi dia hanya bisa berteriak dan berkata, "Kakak, ayo pergi." Pria itu tidak banyak bicara, tetapi saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba melesat keluar, mengambil pedang kuno yang jatuh. Kemudian, fajarnya adalah kilatan, dan dia dengan cepat membawanya ke atas ring. "Kakak senior, apa yang ada di dalam ring?" Wanita menawan itu mengejarnya dan bertanya. Diperkirakan itu adalah anak dari keluarga kecil, hantu yang malang. Pria itu langsung kehilangan cincin Qian Kun milik Yesuan. Namun yang dia katakan adalah fakta bahwa tidak banyak benda di dalam cincin Yesuan, karena sebagian besar berada di ruang menelan. Namun, pria itu masih memancarkan sedikit warna di matanya. Wanita menawan itu melihat cincin Qian Kun itu, dan benar saja, dia kehilangan cincin Qian Kun-nya. Namun saat berikutnya, matanya sama seperti pria, dan itu juga merupakan kilatan warna. "Kakak, ayo pergi." Lan Xinchao belum menemukannya. Ketika lelaki itu berkata, dia menoleh dan melihatnya. Namun, kemudian, dia berkata dengan aneh, "Kakak, apakah kamu gila? Kamu memberikan tiandan kepada anak ini, dan sekarang kamu menggendongnya, kamu ingin menjadi baik sampai akhir." "Apa?" Wanita menawan itu menoleh dan mendapati bahwa gadis itu telah menggendong Yesuan kembali. Sosok kurus dan mungil itu menggendong seorang pria besar dengan tinggi 1 meter dan 8 meter, gambar ini terlalu banyak pelanggaran. "Kakak dan adik, ayo kita pergi dulu," teriak gadis itu. Gila, pria itu mendengus dan berbalik, tetapi dia tidak berani pergi. Jika sesuatu terjadi pada gadis itu, dia akan dihukum oleh tuannya. Wanita menawan itu juga mengerutkan kening, dan saudara perempuannya terlalu baik, yang membuatnya sangat menyebalkan. Ketiga pria itu maju sekitar 2 jam, dan akhirnya menemukan misi mereka di tebing, rumput hati biru. Yah, setelah berlari melewati begitu banyak ngarai, akhirnya aku menemukan rumput hati biru, dan aku bisa kembali ke sekte. Pria itu lega, pada titik ini langit sudah gelap, sepertinya mereka harus bermalam di ngarai. "Kakak, sepertinya ada gua di depan." Wanita menawan itu menunjuk ke satu arah. "Baiklah, ayo pergi ke sana untuk beristirahat." Pria itu mengangguk sedikit, dan berjalan bersama seorang wanita menawan. Gadis itu juga menggendong Yesuan. Untungnya, dia bukan orang biasa, tetapi seorang pejuang. Kalau tidak, menggendong Yesuan juga merupakan cara yang sangat sulit untuk ditempuh. Ketiga pria itu berjalan di depan sebuah gua. Kemudian, pria itu berkata kepada gadis itu, "Kakak, kamu di sini, aku akan menjelajah dengan mengisi Mei." Oke, ketika saya mendengar ini, wajah gadis itu juga merah, dan dia berbisik pelan. Mulut wanita itu sedikit terangkat, dan secercah cahaya samar melintas di tubuh pria itu. Tidak lama kemudian, gua itu terdengar dari napasnya yang halus, meskipun sengaja ditekan, tetapi gadis di dalam lubang itu masih bisa mendengarnya. "Aku tahu bahwa saudara laki-laki dan perempuanku melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan." Wajah gadis itu tersipu merah di dalam lubang, berbisik pelan, dia bukan anak kecil, secara alami mengerti beberapa hal, lagi pula, ini bukan yang pertama. Sekali, dia menatap Yesuan yang berbaring di samping, dan berbisik, "Aku tidak tahu kapan dia bisa bangun." 5 menit kemudian, suara rendah seorang pria keluar dari gua, diikuti oleh pemberhentian. Namun tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh aneh dari dalam, sepertinya sedang terjadi perkelahian. Setelah gadis itu mendengarnya, dia buru-buru berteriak dalam hatinya, "Kakak, apa yang terjadi di dalam? Ada roh, kamu tidak boleh masuk." Suara lelaki itu terdengar, dan tidak lama kemudian, orang-orangnya muncul. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Gadis itu segera bangkit dan bertanya, "Hei, bagaimana dengan adikmu?" Pria itu perlahan berjalan keluar, memegang pedang kuno berlumuran darah, dan membuka mulutnya dan tersenyum, "Tidak apa-apa," Mengi membersihkannya di dalam. Gadis itu tidak ragu, berkata, "Kalau begitu aku akan membantu adikmu." Ketika dia selesai, dia ingin masuk ke dalam lubang,
Tetapi pada saat ini, pria itu tiba-tiba memegang pergelangan tangannya. Tunggu, pria itu berkata, kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Gadis itu menatapnya dengan heran. Meskipun langit gelap, dia masih bisa melihat pria itu tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Kakak, sebenarnya, aku tidak pernah menyukai kakaknya. Aku telah terpesona padamu sejak hari kamu memasuki pintu. Kakak, kamu akan mengikutiku di masa depan, kata pria itu. Kakak, kamu, gadis itu terkejut dan ingin melepaskan diri. Namun, kekuatan pria yang memegang pergelangan tangannya begitu besar sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Jangan seperti ini, saudari, kau mengikutiku, aku akan baik padamu di masa depan. Tuan berkata, setelah beberapa saat, aku akan membantuku berburu binatang buas misterius, dan segera aku akan menjadi orang kuat dewa dan. Pada saat itu, pria itu belum selesai, gadis itu menyela, kakak, jangan katakan itu. Tidak, dengarkan aku baik-baik. Pria itu berteriak. Gadis itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan buru-buru berteriak, kakak, kakak, kau keluar. Namun, biarkan dia berteriak, tetapi tidak ada gema di dalamnya. Oh, saudari, jangan berteriak, Mengni, dia sebenarnya sudah mati. Pria itu tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Mati, gadis itu berjongkok sebentar dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Kakak, kau membunuh saudari itu. Ketika pria itu mendengarnya, dia tiba-tiba tertawa, hahaha, ya, aku membunuhnya, jadi dia tahu bahwa pedang di tanganku adalah alat tanah. Alat tanah, gadis itu sekali lagi terkejut, tetapi alat tanah itu sangat mahal. Tidak mungkin ada dewa, tetapi pria itu hanya setengah langkah dan Yuanjing. Bagaimana dia mendapatkan tempat ini? Kamu tidak tahu, peralatan tanah ini jatuh di dekat anak ini. Pria itu mengangkat pedang berusia 8 tahun di tangannya. Kakak, kamu takut saudari itu dan kamu akan meraihnya, jadi bunuh dia. Gadis itu langsung bereaksi. Ya, dia masih memperhatikan, ingin berbagi denganku, jadi aku membunuhnya. Pria itu menunjukkan senyum sinis dan menatap Yesuan, tidak ada apa-apa di cincin anak ini. Aku tidak berharap memiliki sebidang tanah. Itu benar-benar di luar dugaanku. Si Mei, dengan peralatan ini, aku benar-benar Anda dapat membunuh 100 teratas dalam daftar Yuan-Yuan, asal aku bisa menembusnya, minimal aku bisa masuk 30 besar, lalu. Kakak, kamu gila, kamu benar-benar merusak pintu yang sama demi sebidang tanah. Gadis itu tanpa sadar melangkah mundur, tepat di jari Yesuan. Namun, tangan kanannya masih ditangkap oleh pria itu dan dia tidak bisa melarikan diri. Kakak, semuanya seperti ini, aku tidak punya jalan keluar, kamu telah mengambilnya dariku, aku akan baik padamu. Ketika pria itu menarik tangan kirinya, dia langsung menarik gadis itu ke dalam pelukannya, tetapi dia dibebaskan oleh gadis itu. Kakak, jangan beri wajahmu wajah yang tidak tahu malu. Jika tidak, aku akan membunuh wajah putih kecil yang kamu selamatkan. Pria itu melirik wajah itu dan jatuh di sisi Yesuan. Kakak, kamu, hati gadis itu bergetar, dan dia juga mengerti bahwa jika dia tidak setuju, pihak lain pasti akan membunuh Yesuan. Bagaimanapun, bahkan saudara perempuannya sudah mati. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu setuju? Pria itu berkedip. Gadis itu ragu-ragu. Dia hanya puncak dari Xuanjing yang sebenarnya, tidak bisa menghentikan pria itu. Jika memberontak, itu akan sangat menyedihkan, Yesuan pasti akan terbunuh. Karena itu, dia hanya bisa mengangguk. Haha, oke, aku akan baik padamu. Pria itu tertawa keras dan dalam suasana hati yang baik. Dia mengambil pedang berusia 8 tahun itu dan tiba-tiba menampakkan wajah yang menyedihkan. Dia berkata, kamu telah mendengarkannya di luar akhir-akhir ini. Aku tahu kamu belum mencobanya. Ayo, hari ini, saudaraku ada di sini, beruntung untukmu. Gadis itu terkejut dan buru-buru membanting, tetapi langsung diblokir oleh pria itu. Pria itu terus mencibir dan tertawa, kakak, jika kamu memiliki kekuatan ini, jangan tunjukkan di depanku. Jangan melawan, atau aku akan membunuh wajah putih kecil itu. Dia selesai, meraih bahu gadis itu secara langsung, dan kemudian menjilatinya. Saat berikutnya, pakaian gadis itu langsung hancur, dan bahunya yang halus terekspos ke udara. Jika bukan karena malam itu, air liur pria itu mungkin akan mengalir keluar. Berhenti, saudara,
Kamu akan berhenti, atau aku akan. Haha, apa yang kamu? Pria itu sama sekali tidak peduli, tetapi dia adalah level yang lebih tinggi dari gadis itu, dan yang terakhir tidak memiliki ancaman baginya. Namun, dia menyukai ini, semakin keras gadis itu, semakin dingin dia. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin. Jangan gerakkan dia, atau mati. Suara ini tiba-tiba keluar, membuat pria dan gadis itu gemetar. Yang pertama langsung melepaskan tangan gadis itu, lalu mengeluarkan 8 pedang liar. Sayang sekali pedang 8 tahun baru saja dikeluarkan. Dia mendengar suara, kakak, dan pedang 8 berbahaya keluar langsung, dan pergelangan tangannya langsung berkurang 1, dan dia benar-benar tertimpa tulang tangan. Ah, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan masih tidak lupa berkata, siapa itu? Kamu disebut wajah putih kecil. Suara dingin itu terdengar lagi. Kemudian, seluruh pria itu terbang keluar, dadanya pecah, dan dia langsung ditinju tepat di jantung, dan kematiannya tidak jelas. Orang yang ditinju yang menusuk dadanya ini persis seperti yang dia sebut Yesuan. Setelah beberapa jam istirahat ini, dia juga banyak pulih, setidaknya bisa bertindak. Untungnya, tiandan jenis apa yang hilang, meskipun efeknya terlalu jauh berbeda dengan obat penyembuh yang dia gunakan sebelumnya, tetapi itu juga mempercepat pemulihannya. Saudara-saudara, gadis itu melihat pria itu terbang dan terbang menjauh. Dia juga berlari dan menemukan bahwa pihak lain sudah mati. Saat ini, dia hanya melihat sosok yang tidak jauh dan berkata, kamu. Dia ketakutan dan tidak bisa berbicara. Meyakinkan, kamu menyelamatkan hidupku, aku tidak akan menyakitimu. Yesuan menatap gadis yang ditarik keluar dari mantel, bahu telanjang, dan perlahan berkata. Gadis ini, yang tampaknya baru berusia sekitar 15 tahun, mirip dengan Sue Qingqing dan terlihat sangat imut dan cantik. Namun, dia terlalu baik, pria itu hampir kuat padanya, dia juga berlari, ini sudah bodoh. Kamu, apakah kamu tidak terluka parah? Gadis itu bertanya. Yesuan melihat tubuh gadis itu sedikit gemetar, jadi dia tidak bergerak, dan diam-diam berdiri di tempat yang sama dan menjawab, ini masih merupakan kehilangan obatmu. Kalau tidak aku tidak akan pulih secepat ini. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Baiklah, kalau tidak aku telah dibunuh oleh saudara laki-laki dan perempuanmu. Tapi, kamu membunuh saudara laki-laki itu. Mata gadis itu sudah berkabut, dan dia hampir menangis. Yesuan mengalami sakit kepala dan melirik gua itu. Dia berkata, apakah orang seperti ini layak untuk kesedihanmu? Demi sebidang tanah ini, aku secara pribadi membunuh saudara perempuanku, lalu mengancammu darinya, dan akhirnya ingin mengambilmu secara langsung. Kuat, aku memiliki mata yang buruk, jadi aku membunuhnya secara langsung. Gadis itu tidak berbicara, mengingatnya dengan saksama, dan akhirnya berteriak. Dia tidak menyangka akan keluar dan melakukan tugas praktis, dan hal seperti itu terjadi. Yesuan agak tertekan dan diam-diam berjalan mendekat. Gadis itu terkejut dan bergegas kembali. Jangan takut, jika kamu mengatakan itu tidak akan menyakitimu, kamu harus mengenakan pakaianmu terlebih dahulu. Yesuan berkata, ambil saja cincin Qiang Kun milik pria itu dan periksa. Gosok, hantu malang. Dikatakan bahwa gadis itu juga mengambil mantel dari cincin itu. Hatinya juga sedikit takut, jika bukan Yesuan yang tiba-tiba muncul. Saat ini dia mungkin sudah memiliki tubuh yang utuh, dan kemudian. Terima kasih, bisik gadis itu. Kamu menyelamatkanku dan memberiku obat untuk menyelamatkan hidupku. Aku harus berterima kasih padamu. Yesuan berkata, langsung menerima tubuh pria itu, dan memasuki lubang untuk mengambil tubuh wanita yang menawan itu, dan kemudian berkata, aku menerima tubuh itu, jadi aku tidak perlu terlihat kesal. Itu adalah tubuh saudara iparku, kamu menerima, apa? Gadis itu bertanya dengan aneh. Apakah sulit? Kamu ingin membawa kembali sekte dan memberitahu mereka yang sebenarnya? Yesuan bertanya. Aku. Gadis itu ragu-ragu. Jika dia kembali ke sekte, dia memberitahu tuannya bahwa saudara laki-laki dan perempuan saling membunuh untuk sebidang tanah. Akhirnya, saudara-saudara itu membunuh saudari itu, dan juga menarik perhatiannya, dan ingin memperkuatnya. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Setelah kamu kembali, katakan saja bahwa kamu bertemu dengan gelombang hewan, dan mereka terpisah satu sama lain, sehingga mereka lahir dan mati dan tidak ada hubungannya denganmu. Yesuan langsung menyarankan,
Gadis itu terdiam. Yah, semuanya sudah berakhir, kamu tidak memikirkannya. Kamu harus menjadi murid Tian Yuanzong, siapa namamu? Ye Xuan bertanya lagi. Gadis itu ragu-ragu lagi, lalu perlahan berkata, namaku Zhao Feiyan. Oh, baiklah, aku tahu. Ye Xuan mengangguk dan langsung duduk. Dia berkata, cederaku tidak sepenuhnya baik, aku harus pulih. Setelah selesai, dia mengambil ramuan obat langsung dari cincin Qian Kun dan menelannya. Gadis itu juga berjalan diam-diam untuk duduk, hanya ketika dia mencapai pukulan besar, dia harus diam. Tetapi yang tidak dia temukan adalah bahwa level Ye Xuan sebenarnya jauh lebih rendah darinya, hanya tengah Xuanjing yang sebenarnya, yang menambahkan efek tersembunyi dari darah. Kali ini, saya juga memilih untuk menjadi berbahaya, dan Ye Xuan takut setengah mati. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Dia berhasil hidup. Pada saat ini, tidak banyak di ruang yang dia telan, dan hanya ada beberapa bahan tempa yang diperoleh di Dongfu. Bahan-bahan ini tidak cukup baginya untuk menerobos ke dunia manusia, jadi dia menyimpannya begitu saja. Pada saat yang sama, untuk mengejar Wang Chuanshan dan burung hijau, titik telannya telah habis. Kemudian, dia menelan sedikit di jalan, jadi masih ada sekitar 30 miliar. Dia sangat terganggu, karena jauh dari rumah Ling Qiao. Dulu penerbangan setengah bulan dengan Ling Xiao Dapeng. Di wilayahnya saat ini, jika dia ingin berlari kembali, setidaknya 2 bulan, lagi pula, dia tidak akan terbang, dia harus melewati banyak jalan, dan apakah dia bisa hidup atau tidak masih menjadi masalah. Tidak mungkin, aku hanya bisa beristirahat selama 1 malam, memulihkan luka dan kemudian pergi mencari saudara, aku tidak tahu apakah mereka masih belum. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dia mulai bermeditasi dan memurnikan ramuan obat, dan diperkirakan dia akan dapat kembali ke puncak di tengah malam. Namun, saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Zhao Feiyan berdiri di sampingnya, bolehkah aku pergi? Zhao Feiyan bertanya dengan pelan. Ye Xuan mendengar kata-kata itu, tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan aneh, kemana kau akan pergi? Aku ingin kembali ke sekte. Zhao Feiyan takut pada Ye Xuan, dan berkata dengan canggung. Terlalu berbahaya di tengah malam, tunggu besok, aku akan mengantarmu kembali. Ye Xuan berkata, sekarang kekuatannya belum pulih, jadi dia hanya bisa pergi ke Tianyuanzong untuk terbang kembali ke rumah Ling Qiao dengan Elang Tianlei, sama seperti Zhao Feiyan. Tidak, terima kasih. Zhao Feiyan buru-buru menggelengkan kepalanya dan langsung pergi. Kali ini, Ye Xuan tidak berhenti, membiarkannya pergi. Namun, tak lama setelah Zhao Feiyan pergi, dia juga bangkit dan mengikutinya. Dia merasa bahwa Zhao Feiyan tampaknya sedikit takut padanya, jadi dia hanya bisa diam-diam mengikutinya. Gadis ini tidak takut bertemu dengan binatang misterius itu. Ye Xuan tidak berdaya, tetapi lukanya telah banyak pulih. Meskipun dia bergerak, dia sebenarnya sedang menyempurnakan obatnya, selama dia tidak bertarung. Zhao Feiyan juga berhati-hati untuk bergegas, tetapi dia tidak dapat menemukan Ye Xuan yang mengikuti di belakang sejauh 100 meter. Dia berlari sekitar setengah jam sebelum dia berhenti untuk beristirahat. Tepat saat dia baru saja duduk, tiba-tiba sebuah suara jatuh ke telinganya. Ini bukan dari Ye Xuan, tetapi dari kepalanya. Ini membuatnya takut untuk bergegas, lalu membanting telapak tangan ke langit dan meneranginya. Cinta, laba-laba haus darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Laba-laba haus darah adalah binatang buas yang sebanding dengan manusia setengah langkah dan Yuanjing. Jika hanya satu, dia masih bisa mengatasinya, tetapi dia melihat bahwa dinding batu di kepalanya memiliki lebih dari selusin laba-laba haus darah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Saat ini, dia baru saja berlari, dan laba-laba haus darah itu juga mulai mengejarnya. Untungnya, kecepatannya masih cepat, yang secara langsung memperpendek jarak. Tetapi saat berikutnya, kakinya menjadi santapan lagi, karena ada suara aneh di depan. Panggil, sebuah tamparan di wajah dan menerangi sekelilingnya. Wajah Zhao Feiyan pucat, dan seluruh tubuhnya lemas di tanah. Dia melihat ada laba-laba haus darah yang lebih besar di depannya, yang jelas merupakan Raja Laba-Laba Haus Darah, binatang buas yang misterius. Aku takut memasuki sarang laba-laba haus darah. Sudah berakhir, Zhao Feiyan sudah siap mati, jadi dia melihat laba-laba haus darah yang lebih besar dari sapi di depannya, dan kemudian mengangkat 2 cakar depannya seperti sabit.
Panggil. Dua cakar Raja Laba-Laba Haus Darah tiba-tiba bergoyang, dan kecepatannya cepat, dan suaranya pecah. Zhao Feiyan memejamkan matanya dan hatinya tidak rela. Namun pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok jatuh di depannya, lalu mengulurkan tangan untuk menghalangi dua cakar tajam Raja Laba-Laba berdarah itu. Hei, binatang misterius, keberuntungan itu bagus. Ye Xuan tertawa dan mengeluarkan pedang gurun 8 dan langsung menusukkannya. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Ilmu pedang bintang, serangan komet. Boom, sebuah cahaya terang menyala. Zhao Feiyan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat, dia dapat dengan mudah memotong tubuhnya menjadi dua bagian dari Raja Laba-Laba Haus Darah. Tiba-tiba jatuh ke tanah, semua cakarnya menghadap ke langit, benar-benar mati. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menemukan sosok yang dikenalnya di depannya. Bukankah ini orang yang membunuh saudara laki-lakinya? Kemudian dia melihat Ye Xuan melangkah maju dan langsung mengumpulkan tubuh Raja Laba-Laba Haus Darah itu. Hei, tuan rumah menelan mayat misterius dan mendapat 300 juta poin. Hei, tuan rumah telah menembus ke puncak Xuanjing yang sebenarnya. Tubuh Laba-Laba Haus Darah ini, meskipun tidak bernilai tinggi, juga memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos ke puncak Xuanjing sejati. Ini adalah terobosan besar, karena ini menunjukkan bahwa Ye Xuan akan segera dapat pergi ke Danyuan, atau bahkan dunia manusia. Penyempurnaan, 6 Yuan Dan. Saat ini, Ye Xuan menggunakan bahan-bahan di ruang fagosit untuk memurnikan 6 Yuan dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Ramuan obat ada di perut, dan perintah dalam pikiran langsung berbunyi. Hei, tuan rumah berhasil menembus setengah langkah dan Yuanjing. Setengah langkah dan Yuanjing, hanya satu langkah lagi dari Sendan. Namun, jangan lupa, Ye Xuan juga memiliki binatang misterius. Ketika binatang misterius ini ditelan olehnya, kemisteriusan dalam tubuhnya semuanya berubah menjadi Dan Yuan. Pertama kali memasuki Dantian, setelah menggunakan ledakan itu, orang dan di tubuhnya terbuka, tetapi sekarang dia telah mengembun kembali menjadi orang baru. Haha, itu benar-benar membantuku. Ye Xuanxin, Zongda tertawa 3 kali, dan dia tidak menyangka bahwa dia bisa bertemu dengan binatang buas yang misterius. Itu benar-benar keren. Namun, masalahnya belum selesai, jadi dia dan Zhao Feiyan memasuki sarang laba-laba Haus Darah. Pada saat ini, dia merasakan bahwa ada ratusan laba-laba Haus Darah berkumpul di sekitarnya. Baiklah, mari kita bergabung dengan kalian berdua. Ye Xuan berkilauan dan berkata, Feiyan, tetap di tempat. Tidak menunggu Zhao Feiyan bereaksi, ketika suara itu jatuh, seluruh orangnya tersapu keluar. Kemudian, ada suara gemuruh di sekitar tempat itu. Cahaya ledakan energi itu seperti kembang api, dan Zhao Feiyan sedikit. Siapa dia? Pikir Zhao Feiyan dalam hatinya. Paku itu sebanding dengan Raja Laba-Laba Haus Darah dari binatang buas misterius yang pertama kali memasuki dunia manusia. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Seluruh Tianyuan Zong diperkirakan berjumlah puluhan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, laba-laba Haus Darah ini semuanya terbelah menjadi 2 bagian oleh Ye Xuan, dan bahkan tubuh dan bagian dalam ditelan. Lebih dari 10 miliar poin melahap, itu tidak buruk. Ye Xuan sangat puas. Tubuh binatang buas dan Yuanjing setengah langkah dan bagian dalam, meskipun nilainya tidak tinggi, tetapi ada ratusan di sini, akumulasinya jauh lebih sedikit. Baiklah, laba-laba semuanya sudah dibersihkan, jangan khawatir. Ye Xuan melintas ke Zhao Feiyan dan dengan lembut mengangkatnya. Terima kasih. Zhao Feiyan berterima kasih. Dia diselamatkan oleh Ye Xuan sebelumnya, dan sekarang dia diselamatkan lagi, jadi rasa takut di hatinya menghilang dan dia digantikan oleh rasa terima kasih. Dengan kekuatanmu, sulit untuk keluar dari ngarai, beristirahatlah semalam, pergilah ke suatu tempat bersamaku besok, lalu aku akan mengirimmu kembali ke Tianyuan. Ye Xuan berkata perlahan, baiklah. Kali ini, Zhao Feiyan tidak melawan. Mereka meninggalkan tanah yang penuh darah itu dan kemudian menemukan tempat untuk beristirahat. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan obat dan kehilangannya. Zhao Feiyan sangat terkejut dan bertanya, apa ini? Jika kamu makan, kamu tahu, minum saja obatmu. Ye Xuan menjawab dengan santai. Tidak, terima kasih, kamu baru saja menyelamatkanku. Zhao Feiyan menggelengkan kepalanya. Omong kosong Ye Xuan yang malas langsung mengancam, jangan kembalikan padaku,
atau aku akan membuangmu dari binatang misterius itu. Nada suaranya sangat kuat, seperti menakut-nakuti anak kecil usia Zhao Fei yang tidak besar, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kebaikan Ye Xuan, jadi dia hanya bisa menelan 6 yuan. Setelah menelan, dia menemukan bahwa sebenarnya ada lebih banyak energi di tubuhnya. Ini bukan Xuan Qi, tetapi Dan Yuan. Sayangnya, hanya ada satu binatang misterius, dan binatang misterius itu berguna untuk diriku sendiri. Aku akan melihatnya besok. Jika aku bertemu binatang misterius itu lagi, aku akan membantumu menerobos ke para dewa. Ye Xuan menghela nafas. Ini, Zhao Feiyan sudah terkejut tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja menerobos ke puncak Xuanjing sejati. Xuan Qi belum berkultivasi secara ekstrim. Dia bahkan mengolah Danyuan dan mencapai setengah langkah Danyuan. Setengah langkah dan Yuanjing berusia 15 tahun, kualifikasi ini bahkan ada di Tianyuanzong. Itu juga unik. Pada saat ini, dia sedikit menyesal. Dia mengerti nilai obat ini. Dia tahu itu tidak akan memakannya. Namun, semuanya sudah dimakan, dan dia tidak bisa memuntahkannya, jadi dia hanya bisa menerimanya. Sekarang, di dalam hatinya, Ye Xuan sudah menjadi seorang guru misterius. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang mendalam tentang Ye Xuan. Bagaimana kamu bisa terluka parah? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada binatang misterius yang mengambil barang-barangku. Aku mengejarnya, dan kemudian aku tidak sengaja jatuh ke dasar lembah dan hampir mati. Ye Xuan menjawab dengan santai, mengingat bahwa Zhao Feiyan masih belum tahu namanya, jadi dia berkata, namaku Ye Xuan, seorang murid dari rumah Tianfu dari Ling Xiaofu. Rumah Ling Hao. Zhao Feiyan berkedip dan dia sepertinya pernah mendengar nama itu. Yah, aku dulu naik pesawat dari Dapeng, tetapi ada beberapa kecelakaan. Aku mungkin harus pergi ke Tianyuanzong untuk meminjam elang Tianlei. Kalau begitu aku akan mengantarmu kembali. Ye Xuan melanjutkan, oh, kalau begitu itu akan mengganggumu. Zhao Feiyan berterima kasih lagi. Dalam perjalanan, kamu harus tidur dulu, aku akan menjaga. Setelah Ye Xuan selesai, dia menutup matanya dan memurnikan obatnya. Ye Big Brother, lukamu masih belum sembuh, biarkan aku yang merawatnya. Zhao Feiyan tiba-tiba teringat luka Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum dan berkata, jika kamu datang ke binatang misterius, bisakah kamu mengatasinya? Tidurlah, aku akan pergi ke suatu tempat besok pagi. Zhao Feiyan tertegun. Memang, jika dia datang ke acara jaga malam, jika itu datang ke binatang misterius, maka mereka mungkin mati tidak jelas. Dalam keputusasaan, dia harus berbaring di tanah dan beristirahat. Dia diyakinkan, bagaimanapun juga, Ye Xuan sangat kuat, jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan hidup dengan tenang sampai sekarang. Selain itu, Ye Xuan menyelamatkannya 2 kali dan memberinya obat yang berharga. Dia tidak dapat meragukan Ye Xuan. Tidak ada polusi industri di dunia ini. Bintang-bintang di langit sedikit, dan Ye Xuan duduk dengan tenang di sana, sesekali mendongak dan memperhatikan bintang-bintang. Di paruh kedua malam itu, lukanya pulih sepenuhnya, tetapi alamnya masih lebih rendah dari sebelumnya. Masih butuh banyak hal untuk bisa kembali ke alam manusia. Malam ini, berlalu dengan tenang. Ketika matahari terbit keesokan harinya, Ye Xuan juga memanggil Zhao Feiyan yang sedang tidur. Zhao Feiyan berkedip dan berkedip, berkata, kakak, kita hari ini. Sebelum dia selesai, dia tiba-tiba berhenti, karena dia tidak melihat kakaknya. Tetapi Ye Xuan, kali ini, dia juga tiba-tiba teringat bahwa kemarin kakaknya ingin menjadi kuat, dia kemudian dipukuli oleh Ye Xuan. Oke, jangan marah, bangun. Ye Xuan juga tidak berdaya, saudara sampah, baru saja digunakan begitu menyedihkan. Namun, saat ini, dia juga melihat wajah Zhao Feiyan. Seperti Liu Suiqing, itu adalah embrio yang cantik. Jika dia tumbuh dewasa di masa depan, dia pasti akan jatuh ke negara itu. Oke, Zhao Feiyan mengangguk dan berdiri lalu bertanya, kakak Ye, kita mau kemana? Pergi ke tempat aku jatuh, lalu naik ke atas. Jawab Ye Xuan, dia ingin pergi dan melihat, jasad Wang Chuanshan dan yang lainnya masih belum ditemukan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat Ye Xuan jatuh kemarin. Ada lubang tulang ikan herring yang sangat besar, yang sangat mudah dikenali. Kemudian mereka mulai memanjat. Ngarai itu tingginya 100 meter, tetapi untuk 2 orang, itu mudah, lagi pula,
dinding ngarai di siang hari, tidak banyak binatang buas. Keduanya memanjat ke atas, dan kemudian Yesuan melihat sekeliling lagi, dan ternyata ada genangan darah kering. Jenazah Wang Chuanshan sudah hilang. Dalam hati Yesuan, dia berlari kembali ke pintu keluar Dongfu mengikuti ingatannya dan mendapati bahwa area itu telah runtuh. Sebuah lubang besar muncul seolah-olah telah dihancurkan oleh komet. Di sini, apa yang terjadi? Zhao Feiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihat lubang tak terbatas ini. Tidak ada apa-apa. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apakah orang lain sudah keluar, tetapi jangan mati di dalam. Gua ini telah runtuh, dan dia merasa kasihan, karena masih banyak hal baik di dalamnya, seperti patung batu itu. Namun, dia tidak melihat darah di sekitarnya. Artinya, mereka mungkin tidak berperang dengan Tian Yuanzong, tetapi mereka pergi ke setiap keluarga untuk menemukan ibu mereka. Tubuh Wang Chuanshan juga harus menjadi milik Tian Yuanzong. Sekelompok orang itu memberitahu, baiklah, aku sudah selesai membaca, Feiyan, apakah kamu tahu jalan kembali ke Tian Yuanzong? Yesuan berbalik dan bertanya, baiklah, saya akan bisa kembali dalam waktu sekitar 10 hari. Zhao Feiyan mengangguk. 10 hari. Yesuan sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, dia langsung membawa Zhao Feiyan ke samping. Ah, apa yang kamu lakukan dengan kakak Ye? Seru Zhao Feiyan. Aku sedang terburu-buru, kamu beri aku petunjuk. Setelah selesai, dia langsung bergegas keluar. Dia harus bergegas kembali di depan kelompok murid Tian Yuanzong. Kalau tidak, jika mereka melaporkan masalah itu ke petinggi Tian Yuanzong, maka dia tidak akan mau meminjam elang Tianlei. Hidup itu berbahaya. Bagaimanapun, kelompok itu pasti mengira lapis lazuli itu ada padanya. Zhao Chaiyan berkata bahwa kembali ke Tian Yuanzong dari sini mungkin sekitar 10 hari, dan kecepatannya jauh lebih tinggi daripada Zhao Feiyan. Oleh karena itu, hanya butuh setengah hari untuk tiba di Tian Yuanzong. Dalam perjalanan, Zhao Feiyan selalu memejamkan matanya. Ketika dia membukanya, dia mendapati dirinya kembali ke tempat yang sangat dikenalnya, di kaki Gunung Tian Yuanzong. Ini, Zhao Feiyan sudah terkejut karena tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Baiklah, Feiyan, naiklah sendiri. Yesuan meletakkan Zhao Feiyan di tanah. Kakak Ye, apakah kamu tidak akan meminjam elang Tianlei? Aku bisa membantumu. Zhao Feiyan tiba-tiba berkata, tidak, aku punya masalah, pergi bersamamu akan menyakitimu. Yesuan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin meminjam elang Tianlei untuk kembali ke Lingfu, tetapi dia berpikir bahwa jika dia pergi bersama Zhao Feiyan, maka setelah dia pergi, Zhao Feiyan tidak akan mengerikan. Karena itu, kamu masih harus memikirkan metode lain.